tubuh ini tidak membatalkan keselamatan roh. Itu prinsip. Tidak ada perbuatan, karena keselamatan roh itu adalah anugerah kasih karunia Allah. Nah, terkait ciptaan baru tadi ya, di 2 Korintus 5 ayat 17 sampai ayat 18 ya, saya coba bacakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, nah ini, di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, perbuatanmu misalnya gini ya, saya ini orang Kristen, besok saya membunuh orang gitu, apakah saya selamat? Itu kan. Nah, sebenarnya kalau menggunakan prinsip yang tadi itu ya, kalau ini orang yang sudah paham gitu ya, sudah mengerti, sudah lahir baru, berani mengatakan bahwa ketika orang itu bertobat setelah melakukan pembunuhan atau dosa misalnya, atau nyolong atau apa, berzina, diampuni, tidak membatalkan keselamatan itu, bro. Jadi perbuatan dosa kita, tubuh ini sebenarnya berdampak kepada hidup kita di dunia saja, tapi roh kita tidak terdampak. Saya kehilangan damai sejahtera, itu yang paling penting. Karena saya melakukan dosa, saya akan terus merasa ketakutan, tertuduh, dan merasa jijik. Bahkan saya bisa mengingkari adanya Tuhan, dan akhirnya saya menghujat dan meninggalkan Tuhan, murtad. Nah, tetapi perbuatan saya itu sebenarnya ketika saya masih percaya kepada keselamatan yang sudah diterima, itu tetap berlaku, bro. Jangankan bunuh, bro, kamu makan berlebihan banyak pun itu sudah dosa, dan satu dosa sekecil apapun tuh hukumnya jelas, nggak bikin manusia selamat. Itu jelas, itu prinsip sejak awal seperti itu. Standar kekudusan Allah itu sangat tinggi. Dosa sekecil apapun harus dihukum. Tetapi standar kasih karunia Allah itu, dosa sebesar apapun juga harus diampuni. Tetapi itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Orang yang tidak berdosa mampu mengalahkan dosa itu melalui ketaatannya. Nah, kembali ke pertanyaanmu tadi, perbuatan dosa sekecil atau besar itu tidak ada bedanya. Itu tidak membatalkan keselamatan rohmu, bro. Maksudnya keselamatan orang Kristen gitu ya. Tidak. Lalu bagaimana orang yang terus-terusan memanfaatkan itu? Hidup dalam manusia lama, bukan manusia baru. Nah, ini bisa dikatakan bahwa dia belum menerima keselamatan karena dia masih tinggal di dalam manusia lama. Jadi orang Kristen itu merasa berhak menerima keselamatan itu kalau betul-betul dia sudah mampu meninggalkan manusia lamanya. Yang dulu suka berzina ya jangan berzina. Meskipun kadang los juga berzina begitu ya. Tetapi sepanjang kamu masih mau mengakui kesalahanmu dan meminta ampun, itu artinya kau tidak menghujat Roh Kudus, karena Roh Kudus kerjanya adalah menginsafkan manusia. Nah, jadi jawabannya segini, bro ya, secara pendek ya. Perbuatan dosa jasmani tidak membatalkan keselamatanmu, tetapi itu berdampak pada hidupmu. Kau kehilangan damai sejahtera. Sakit penyakit semakin banyak. Kau juga harus akan dibunuh. Kalau kamu membunuh juga kadang menerima akibat yang sama juga gitu. Jadi, tetapi keselamatan roh itu tidak dibatalkan. Ini sudah pewahyuan Tuhan, bro, kasih karunia. Manusia diselamatkan secara roh dulu, tetapi tubuh masih berusaha berdosa. Tapi perbuatan dosa tubuhmu itu tidak membatalkan keselamatan. Iya. Jadi, gitu. Ya silakan. Jadi apa? Ya intinya gini, orang yang sudah di dalam Kristus ya, 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, menjadi ciptaan baru. Makanya kalau orang yang sudah diselamatkan dan betul-betul hidup di dalam menjadi ciptaan baru, tidak mungkin melakukan dosa sekeji itu. Apalagi sampai membunuh, apalagi bunuh diri. Bunuh diri sudah pasti tidak mungkin selamat itu. Seperti Yudas sama Iskariot. Tidak selamat, tidak ke surga berarti bunuh diri itu. Iya, pertama ada dua alasan. Pertama karena mirip dia Islam itu gini, iya betul, karena membunuh diri itu artinya
melanggar kedaulatan Allah. Allah berdaulat agar kita hidup bukan mati, tapi kita membunuh, itu akhirnya kita melanggar kedaulatan Allah. Terus yang kedua, kalau orang Kristen gini bro, dosa itu, makanya ada yang namanya pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu sama saja gini, membuat terang Kristus itu bercahaya di dalam hidup kita, menelanjangi kita. Jadi kalau orang Kristen, cara menguduskan diri adalah selalu mengakui dosa. Orang bunuh diri tidak mengakui dosanya, tidak sempat, sudah pasti dia tidak selamat. Dalilnya bisa saya kasih lebih banyak. Tapi intinya itu secara prinsip, dosa bunuh diri itu pasti tidak selamat. Oh, ini menarik loh. Ini apa ya? Jadi tergambar dalam perspektifku, penyaliban itu ada beberapa hal yang tidak tercakup di sana. Pertama, bunuh diri karena tidak sempat mengakui. Ini kalau kita bawa kompleks ya, my brother and Justin. Gimana orang-orang yang sekarat lalu dia tidak sempat mengakui dosanya? Apakah mereka akan dihukumi sama dengan yang bunuh diri? Gini, pengakuan itu kan tidak hanya di mulut saja, tetapi di dalam hati dia sadar bahwa dia salah. Artinya Taurat yang ada di dalam hati itu bekerja. Itu sudah cukup untuk Tuhan sebenarnya, kita menyadari kesalahan itu. Membuat diri kita ini telanjang di hadapan Tuhan, itu esensi, itu makna dari kekudusan selama di dunia. Jadi kekudusan di dalam iman Kristen itu ada dua kondisi bro. Karena tidak ada seorang pun melihat Allah atau selamat tanpa ada kekudusan. Lalu kekudusan yang seperti apa? Nah, kekudusan selama hidup di dunia itu adalah ketika kita selalu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Memang kekudusan belum lepas dari perbuatan dosa. Tetapi kekudusan itu kan ada beberapa arti yang saling berhubungan, dipisahkan untuk Allah misalnya gitu ya. Makanya korban itu harus dikhususkan, korban hewan dikhususkan. Tetapi Kristus juga diperhitungkan sebagai kekudusan untuk kita. Nah, lalu selama hidup di dunia ini, kekudusan yang bisa kita raih sebagai syarat keselamatan itu apa? Dengan kita mengaku dosa. Mengaku dosa itu apa? Salah satunya adalah mendengarkan suara Roh Kudus, yaitu Taurat di dalam hati yang Rasul Paulus katakan. Di saat itu artinya kita sudah sadar bahwa oh ya, meskipun kita belum mengucapkan ampuni dosa saya, tapi ketika kamu mendengarkan suara Roh Kudus, itu artinya membuat terang itu menerangi hidup kita. Ya sangat banyak, kalau nanti dikasih kesempatan lain waktu kita akan jelaskan dalil. Tapi ini secara filosofi dasar seperti yang saya jelaskan ini bisa dicek. Iya, gua ngerti sekarang. Berarti ujungnya, intinya adalah pada akhirnya di semua kehidupan manusia, terutama terkhusus kekristenan ya, pada akhirnya orang-orang harus mengakui dosanya agar keselamatannya bekerja di dalam dirinya. Gitu ya, Brother Justin? Iya betul, pengakuan dosa itu sangat penting. Makanya kalau sering lihat film-film itu ya di barat itu kan, orang Katolik, orang apa, ada bilik pengakuan dosa gitu ya. Nah, itu nilai filosofis ajarannya sangat tinggi itu bro. Nah lalu bagaimana sekarang dengan kekristenan modern gitu ya, kita mengaku di hadapan Tuhan secara langsung 24 kali 7 kali 365 dan seterusnya. Yang penting mengaku dosa itu sangat penting. Makanya sering di kekristenan, jangan simpan kemarahanmu sampai matahari terbenam gitu ya. Itu kata-kata seperti itu. Artinya ya harus segera untuk mengampuni orang yang bersalah, mengaku dosa dan sebagainya. Itu penting bro, itu standar kekudusan. Yes, cakep lah. Di sini ntar aku bawain semua argumentasi dari Brother Justin kepada orang-orang yang bilang percaya penyaliban Yesus itu udah selamat. Tetap pada akhirnya kalian mesti ngakuin dosa. Entah kalian bersikuku atau kalian munafik, ujung-ujungnya mesti begitu. Untuk para apologet kekristenan berikutnya nanti yang aku dialog. Sekarang akan aku berikan waktu kepada
asatidku yang aku cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma dan Profesor Alwan Alduktur TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Ini para panutanku sudah datang. Ini sambil menunggu schedule kita yang di jam 8 nanti. Gurunda di sini juga udah ada Brethren Justin Eviter ya. Sangat enak sekali untuk diajak dialog. Sama ada siapa satu lagi tuh, Haleluya, nggak usah dihitung lah, dia mah cuma nganterin kopi doang. Tadi udah siang ya, Hale jangan maruk, bagi-bagi sama yang lain. Di sini ngedengerin aja, kalau mau dialog di chat-chat aja, nggak usah ikut ngomong. Nah, silahkan kalau misalnya Gurunda mau ngobrol dengan Brethren Justin dalam rangka dialog. Tafadhol. Baik. Jadi sangat menarik ya tema yang dibahas pada malam hari ini terkait dengan keselamatan. Ya, kalau nggak salah ya berbicara mengenai keselamatan ya. Iya, sekitaran situ Gurunda. Iya. Jadi saya awali dulu, terima kasih ya Adinda dan teman-teman yang lain, mohon izin. Kalau di dalam Al-Quran tentang konsep keselamatan itu nyata bahwa keselamatan itu hanya bisa diperoleh ketika orang itu menuju kepada jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Jadi Allah menunjukkan jalan melalui perantaraan para nabi dan juga para rasul. Kemudian penunjukan jalan ini memiliki pedoman yang disebut dengan kitab suci. Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Baqarah bahwa kitab suci yang menjadi pedoman keselamatan umat Islam itu menerangkan innallaha yudakhilul ladina amanu wa amilus salihah jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a walibasuhum fiha harir. Jadi sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, amal saleh ke dalam surga-surga. Nah, ini artinya bahwa orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga menurut Al-Quran yaitu orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh. Lalu kemudian Al-Quran sebagai petunjuk kemudian kepada umat Islam itu dikatakan bahwa Al-Quran itu sebagai wahyu. Wahyu di sini adalah menerangkan tentang kebenaran. Seperti apa manusia itu harus berlaku terhadap pencipta. Cara penyembahannya itu diatur di dalamnya. Kemudian Al-Quran itu disebut dalam surah Al-An'am sebagai pedoman yang diberkahi. Lalu kemudian disebut dengan Al-Quran itu disebut dengan kitab petunjuk dan penawar dalam surah Al-Fussilat ayat 66. Lalu kemudian diterangkan juga sebagai kitab rahmat dan pelajaran dalam surah Al-Ankabut ayat 51. Nah, terkait pedoman, terkait kepada keselamatan, maka sumber keselamatan ini dulu yang harus jelas. Sumbernya, bukan konsepnya dulu, tetapi sumber daripada apa yang kemudian dijanjikan oleh pencipta itu valid. Bukan hanya kemudian mengimani sebuah konsep yang tidak jelas asal-usulnya. Kalau Al-Quran menyajikan keselamatan itu seperti apa, cara mendapatkan keselamatan itu seperti apa, itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Seperti yang saya katakan tadi bahwa orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman akan dimasukkan ke dalam surga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi dijelaskan orang-orang beriman itu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan perintahnya janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Lalu kembali kepada apa yang saudara saya terangkan tadi tentang keselamatan. Di dalam hati katanya roh Taurat. Dalam hati melaksanakan Taurat. Ini nggak nyambung dengan konsep yang diajarkan oleh pendiri ajaran yang kemudian mengajarkan Taurat itu adalah hukum kutub yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa, yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam kutub karena adanya aturan main yang dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan. Sehingga orang-orang Israel ketika diberikan pedoman itu,
melanggar satu saja maka gugur semuanya. Nah, ini kemudian mengatakan bahwa keselamatan itu harus menyimpan Taurat di dalam batin, dalam hati, itu gimana maksudnya? Jadi kelihatan kedengaran memang dari segi bahasa, cara penyampaian menarik, tapi tidak sesuai dengan fakta, baik itu berdasarkan data di dalam kitabnya sendiri maupun di dalam konsep keberagamaan. Kalau kita melihat, konsep keselamatan yang ditawarkan kemudian di dalam kitabnya sahabat Kristen berdasar terhadap pengajaran Yesus itu adalah percaya Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Jadi keselamatan itu begitu poinnya. Keselamatan hanya berdasar terhadap apa yang diterangkan oleh Yesus. Yohanes 14 nomor 12 misalnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi kalau ada hari ini mengatakan tidak ada keselamatan di luar Yesus, keselamatan itu hanya ada pada diri Yesus, sementara pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan pekerjaan yang Yesus lakukan, maka itu bullshit. Enak di mulut aja. Yohanes 14 nomor 12, terang Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus berlaku di dalam kehidupannya sebagai praktisi Yudaism. Saya yakin lawan bicara adik saya tadi itu bukan praktisi Yudaism. Berarti dia ini bukan pelaku pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Bagaimana mungkin kemudian bisa memperoleh keselamatan? Sementara percaya kepada Yesus saja kagak. Kata Yesus, percaya kepadaku syaratnya, Anda melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu syarat. Jadi orang beriman itu harus berdata, harus berdalil. Berdalil, berdata, teori dan praktek harus sejalan. Jadi Yesus menteorikan, prakteknya harus sesuai. Jadi kalau tidak sesuai, itu hanya bullshit. Mohon maaf, bagaimana mungkin kemudian ada keselamatan di luar Yesus, sementara yang fakta di lapangan kemudian adalah implementasi dalam iman, dalam kehidupan keberagamaan, itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Yesus. Kami umat Islam mengakui bahwa jalan keselamatan itu adalah Yesus. Jadi Yesus menunjukkan jalan keselamatan, siapapun yang mengikuti jalan keselamatan itu, itulah yang selamat. Yesus menerangkan, akan datang sosok penolong lain. Harus ikuti itu. Ada penolong lain, ada penghibur lain yang akan datang. Yang akan menunjukkan jalan. Di mana penolong lain itu akan mengajarkan segala hukum-hukum. Mengingatkan kembali akan ajaran Yesus yang pernah diajarkan kepada Bani Israel. Di luar dari jalan itu, pasti neraka. Ya, jadi jalan kebenaran itu hanya melalui Yesus. Yesuslah yang menunjukkan kemudian datangnya khatam nabiyyin, seorang penolong lain. Di luar dari konsep itu pasti keluar daripada konsep yang diajarkan oleh Yesus. Sederhananya saja, untuk kemudian introspeksi diri buat teman-teman, Yesus mengatakan Yohanes 14 nomor 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Alhamdulillah, kalau kita melihat antara Islam dan Kristen, pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh Yesus jauh lebih banyak dilakukan oleh umat Islam daripada orang Kristen itu sendiri. Demikian terkait dengan apa yang kita Adinda bahas tentang konsep keselamatan. Silakan yang lain. Adinda Kores. Iya, Gurunda, aku kira mau dikasih ujung pertanyaan setelah penjelasan mengenai keselamatan dalam Islam. Oke, saya punya pertanyaan. Ya, Brother Justin Eviter menyimak ya. Ya apa ya yang dijelaskan tadi bukan Islam ya, dijelaskan itu entah mana ya. Kekristenan tidak pada posisi pemahamannya seperti itu. Nah, nanti kita akan Makanya nanti beginilah ya, kalau dialog, kejelasannya kalau sama akan saya terlihat nggak dari usah- pertanyaan. Kalau sama saya nggak usah debat, berpolemik, nggak usah sok-sokan paham keimanan orang lain. Kalau bertanya, tapi jangan Oke, saya bertanya kepada Anda, sorry. Ya. Oke, Nah, saya ini bertanya pertanyaan. kepada kan Anda. dulu semuanya bullshit lah kata-kata seperti itu. Kalau Tolong Anda dengan disikapi yang ya, lain gini. silahkan mau berpolemik, tapi kalau saya nggak mau Ini buang bukan waktu, polemik, mending ini tidur. fakta di lapangan. Ya, Ya, Anda Yohanes jangan 14 mengatakan nomor 12. fakta-fakta seperti itu. Aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya
Barang siapa yang percaya, sekali lagi, barang siapa yang percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Sekarang kepada Anda, pekerjaan apa yang Yesus lakukan dan Anda juga praktekkan hari ini? Silakan. Ya, Brethren Justin. Masih ke-mute itu. Ini loh dialog tuh yang akademis, jangan kayak di pasar langsung lompat sana lompat sini gitu kan. Enggak apa-apa, langsung Tematikanya apa coba. Tadi dijawab penjelasan secara saya aja, apa? piramida isi terbalik dulu aja. segala macam, jangan datang-datang ngejelasin sepertinya itu orang Kristen memahami seperti itu, tapi Anda menjelaskan seperti Anda ini orang Kristen gitu, padahal kan tidak seperti itu. Nah, kalau misalnya dirasa ada yang salah dari Ya, semuanya penjelasan yang salah. disampaikan, Karena Ya sudah, dasarnya dijawab salah. aja, luruskan aja posisi-posisi gitu. yang benernya apa aja gitu. Waktu Iya. dipersilahkan kok, aman. Ya, coba Memang- makanya ditata poin-poin dulu yang tadi korelasinya dengan yang saya jelaskan, apa poin apa yang akan Anda bahas, jangan lompat sana lompat sini gitu. Makanya ini pertanyaannya dengerin lagi ya. Gurunda, pertanyaannya diulang Gurunda. Memang kaget orang Kristen kalau berhadapan dengan saya karena Bukan masalah saya, kaget, bro. saya Bro, membela bro. ajaran Yesus, Anda sendiri membantah ajaran Yesus. Ini kan gini, gitu bro. poinnya. Saya Ya. datang ke sini bukan mau debat, ya. Ya udah, kalau nggak mau debat, itu kan ada pertanyaan, tinggal dijawab. Ya sudah, makanya jangan ada kata-kata seperti tadi itu. Oke, nggak usah Nanti cengeng. kalau saya silakan. bertanya tentang Islam atau salah Silakan menyelapahami kan aja. repot juga. Iya, silakan aja. Iya, nggak bicara apa-apa tentang kalau Islam. misalnya ada Kalau Anda pertanyaan tahu, ke Islam. tapi ya, Jangan cengeng Silakan. juga, kau cuma dikit-dikit lapor Enggak kau. dong. Aduh, ini lagi orang yang ditolak Gojek. silakan. Oh, segar-segar diam dah. Mau bahas apa Silakan. nih, Kores? Itu tadi gini maksudnya apa namanya, jangan terlalu defensif dulu mengenai penjelasan dari Gurunda, karena kesempatan untuk mengkoreksi itu ada kok. Jadi aman. Enggak, saya nggak mau mengkoreksi penjelasan orang. Anda bertanya yang nyambung dengan tadi kita jelasin tuh loh. Jadi kita nggak ngulang-ngulang, nggak loncat ke depan, loncat ke belakang. Nah, kita make it simple dari situ. Mengenai pengulangan itu enggak lah, soalnya masih kita seputar Ya tadi keselamatan Pak aja. Jumla Toh tahu banyak nggak yang saya belum jelaskan tadi ditanyakan, apa? kan? Poin apa yang mau Anda ini elaborasi? Nah, silakan Gurunda pertanyaannya. Jadi gini, di dalam pengajaran kitab Anda diterangkan bahwa Paulus yang diutus katanya konon menurut pengakuannya di dalam Galatia 2 nomor 7, dia diutus kepada orang-orang yang berkulub. Artinya yang tidak bersunat. Nah, dengan demikian bahwa Yesus itu bersunat. Paulus mengajarkan dirinya bahwa dia mengabdikan diri kepada orang-orang yang tidak bersunat. Berarti Anda adalah pengikut Paulus. Yesus adalah pengikutnya orang-orang yang bersunat, kan gitu ya. Nah, ketika Anda bercerita tentang Taurat di dalam batin Anda, itu sempat saya dengarkan tadi. Sementara Paulus pendiri agama Anda sendiri menerangkan bahwa engkau tidak akan menurut Kristus kalau engkau mentaati hukum Taurat. Itu pengajarannya jelas di situ. Jangan pernah berharap keselamatan ya Pertanyaannya dari hukum apa? Taurat. Anda nanya atau lagi ngasih tahu sih? Saya bingung. Nah, Pertanyaannya tadi saya sudah 2 kali mengulang, tapi Anda nangis. Yohanes 14 nomor 12 Kenapa sih, pertanyaan Mas? saya,